Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Video kali ini kita akan membahas melukis grafik fungsi eksponensial dengan persamaan Y sama dengan A pangkat X. Jadi ada fungsi kuadrat, fungsi linear, dan kali ini kita khusus untuk membahas fungsi eksponensial ya. Definisinya, fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A itu sendiri, misalkan A dinyatakan konstanta positif yang lebih dari 1, fungsi eksponensial dengan bilangan pokok A ditentukan oleh formula Y sama dengan A pangkat X, di mana Y itu adalah simbol untuk fungsi ya. Bisa Y, bisa Fx, Fx sama dengan A pangkat X juga boleh. Tapi pada kasus ini nanti kita akan sering menggunakan Y sama dengan A pangkat X, sering yang kita gunakan untuk simbol yang Y. Catatan, dalam berbagai aplikasi sains, fungsi eksponensial berada dalam bentuk Y sama dengan NA pangkat KX, dengan NA dan K berupa konstanta. Jadi N itu adalah konstanta dari A dan K itu adalah konstanta dari X. A itu sendiri adalah bilangan pokok, dia juga merupakan konstanta. Yang X itu adalah variabel, itu ya. Lukislah sketsa grafik setiap kurva di bawah ini. Yang pertama Gx sama dengan 2 pangkat X dengan X anggota bilangan real. Yang kedua Fx sama dengan setengah pangkat X dengan X anggota bilangan real. Ingat, domainnya adalah anggota bilangan real, dia bebas, dia tak terbatas. Oleh karena itu, jika domainnya tidak terbatas pada sumbu X, nanti domainnya kan adalah sumbu X ya. Pada sumbu X, Bapak sarankan gunakan angka 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Jadi ada 0, angka 0, ada bilangan bulat positif, ada bilangan bulat negatif. Tujuannya apa? Supaya kita mengetahui bentuk grafik yang ada di atas sumbu X. Jadi bentuk grafiknya nanti seperti apa? Mari kita menggambar yang pertama ya. Pertama ini domainnya Bapak mengambil untuk X-nya adalah 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3. Tidak terbatas, boleh ditambahkan 4, 5, 6, 7, 8, boleh ditambahkan min 4, min 5, dan seterusnya boleh, tak terhingga, bebas kalian memilih domainnya. Nah, ini Bapak hanya batasi sampai 3 dan min 3. Ini enggak urut ya, seharusnya Bapak mulai dari min 3 dulu. Min 3 Bapak substitusikan ke formula Y sama dengan 2X. Ini ke formula ini berarti Y sama dengan 2 pangkat min 3 sama dengan 1/8. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat min 2 sama hasilnya Y nya 1/4. Kemudian Y sama dengan 2 pangkat min 1, ini berarti Y nya sama dengan setengah. X nya sama dengan, kemudian X nya sama dengan 0, berarti Y sama dengan 2 pangkat 0, 1. X nya 1, berarti Y sama dengan 2 pangkat 1, 2. X nya 2, Y sama dengan 2 pangkat 2, 4. X nya 3, Y sama dengan 2 pangkat 3, 8. Lalu kita gambar. Titik potongnya 0,1, lalu 1,2, 2,4, 3,8, min 1,1/2, min 2,1/4, min 3/8. Dari gambar grafik Y sama dengan 2X, kita bisa menemukan suatu sifat fungsi Y sama dengan 2X atau fungsi secara fungsi. Nanti kan ada bentuk, ingat, dalam fungsi, nanti aja kesimpulannya, nanti aja udah. Sifat-sifat grafik di samping gimana ya enaknya,
Udah Bapak ambil di awal aja ya. Ini Bapak hapus dulu. Jadi gini, suatu fungsi Y sama dengan AX nanti ada dua bentuk grafiknya. Jika bilangan pokoknya lebih dari 1, kalau 1 kan dia bukan fungsi, karena apa? 1 pangkat berapapun nilai X nya ya hasilnya tetap 1, enggak ya. Berarti jika A lebih besar dari 1, bentuk grafiknya nanti bagaimana? Contoh grafiknya kan berarti Y sama dengan 2X, Y sama dengan 3X, Y sama dengan 4X. Itu bentuk fungsi. Sedangkan untuk yang kedua, jika A nya di antara 0 sampai 1. Nah, biasanya untuk ini yang kedua ini grafiknya nanti bilangan pokoknya dalam bentuk pecahan. Misalkan Y sama dengan setengah pangkat X, terus Y sama dengan 1/3 pangkat X, Y sama dengan 1/4 pangkat X. Nah, bentuk yang kedua ini bisa kita tulis juga, atau Bapak hapus ya, sudah jelas ya. Bentuk yang kedua ini Bapak hapus karena nggak cukup. Nanti videonya sering diputar bolak-balik saja. Atau bentuk yang kedua bisa ditulis dalam bentuk Y sama dengan 1/A pangkat X. Boleh ditulis kayak gitu, atau Y sama dengan A pangkat min X. Boleh ditulis kayak gitu. Itu bentuk yang kedua, contohnya tadi. Jelas ya? Nah, bentuk yang pertama contohnya adalah GX sama dengan 2 pangkat X. Dan sifat, maksudnya bentuk grafiknya dari Y sama dengan A pangkat X selalu bentuknya dalam bentuk kayak gini. Selalu. Gimana ya? Nah, selalu. Intinya bentuk grafik Y sama dengan 2X ya begini, Y sama dengan 3X ya begini, Y sama dengan 4X ya begini. Dia selalu memotong di titik 0,1. Coba kalian lihat PPT yang kemarin Bapak share. Di situ kalian bisa membedakan bentuk grafik Y sama dengan 2 pangkat X, Y sama dengan 3 pangkat X, Y sama dengan 4 pangkat X, dan seterusnya. Pasti bentuknya kayak gini, grafiknya kayak gini. Oleh karena itu kita bisa menyimpulkan sifat-sifat dari grafik Y sama dengan AX, yaitu yang pertama, ini Bapak tidak runtut ya, suka-suka Bapak ya. Yang pertama yang sudah jelas, selalu memotong titik 0,1, selalu. Yang pertama, nah udah jelas, selalu. Yang kedua ini udah jelas. Kemudian setelah selalu memotong titik, kita lihat grafiknya. Nah, semakin besar nilai X-nya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, grafiknya akan semakin naik. Tetapi semakin kecil nilai X-nya, grafiknya semakin turun. Ya enggak? Oleh karena itu ini grafiknya disebut monoton naik. Semakin besar nilai X atau domainnya, grafiknya semakin naik atau monoton naik. Nah, itu sifat yang kedua. Selanjutnya, grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Berapapun nilai Y, grafik ini tidak akan pernah memotong sumbu X, atau tidak, nilai Y-nya tidak akan sama dengan 0. Nilai Y tidak akan pernah
Bentar, tidak akan pernah sama dengan 0. Berapapun nilai X-nya. Coba, kalau X-nya 0, hasilnya 1. 2 pangkat 0, 1. 2 pangkat negatif hasilnya ini pecahan toh. Berarti Y-nya tidak akan pernah sama dengan 0, atau di Y-nya tidak akan pernah memotong sumbu X. Grafiknya tidak akan pernah memotong sumbu X. Itu sifat yang ketiga. Lalu yang selanjutnya, berdasarkan grafik bisa kita amati, semakin kecil nilai X, semakin kecil misalkan min seperempat, Y sama dengan 2 pangkat min seperempat, hasilnya 1 per 16. Berarti semakin 1 per berapa, semakin pecahan bentuknya, semakin kecil. Semakin kecil semakin mendekati sumbu X. Dia tidak akan pernah memotong sumbu X, tapi semakin mendekati. Jelas ya? Semakin kecil nilai X, grafiknya akan semakin mendekati sumbu X. Oleh karena itu dia dinamakan mempunyai asimtot datar Y sama dengan 0 atau sumbu X. Asimtot datar itu apa? Asimtot ini itu adalah suatu garis lurus yang selalu didekati kurva. Itu namanya asimtot. Dan ciri-ciri yang terakhir itu adalah lihat domainnya. Ini yang Bapak bilang tadi. Domainnya kalau kita lihat, kita kan tadi yang pertama jelas tidak dibatasi ya pada kasus ini. Maka domainnya adalah semua bilangan X atau X anggota bilangan real, semua anggota bilangan yang ada di X semua. Berarti X anggota bilangan real. Tetapi untuk hasilnya atau Y-nya ini nilai Y-nya atau ranknya selalu di atas 0. Nilainya selalu positif, tidak pernah Y-nya sama dengan 0, tidak pernah Y-nya negatif. Maka kesimpulannya domain dari Y sama dengan 2 pangkat X adalah himpunan semua bilangan real dan ranknya berupa semua bilangan real positif. Bilangan real positif itu ini. Semua ini ranknya, ini domainnya. Jadi ranknya tidak akan pernah di bawah sumbu X atau Y sama dengan 0. Jelas sampai sini? Itu adalah sifat-sifat dari grafik Y sama dengan AX. Ini sifat umumnya. Jelas ya? Kemudian yang kedua, grafik Y sama dengan setengah pangkat X, atau boleh Bapak tulis Y sama dengan 1 per A pangkat X, atau Y sama dengan A pangkat min X, sama. Nah, sama pada kasus ini silakan ambil domain yaitu 0, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Lalu substitusikan ke rumusnya, jadilah nilai Y-nya. Kalau 0 berarti setengah pangkat 0, 1. 1 berarti setengah pangkat 1, setengah. 2 setengah pangkat 2, 1/4, dan seterusnya ya. Inilah yang didapat. Lalu kita gambar min 3,8, ini min 2,4, ini min 1,2, ini, dan seterusnya. Tentukan sifat-sifat dari grafik di samping. Oke, ini Bapak jelaskan, nanti silakan ditulis sendiri ya. Yang pertama, ini bentuknya domain. Oke, kita analisa untuk domainnya. Domainnya tadi yang kita ambil bilangan bulat 0, positif dan negatif ya. Dan terserah angkanya. Kesimpulannya domainnya adalah X semua anggota bilangan real. Jadi domainnya X anggota semua bilangan real. Sedangkan ranknya kalau kita lihat, nanti aja ya, di akhir aja, maaf loh. Maaf. Ini kita sesuaikan dengan tadi ya. Yang pertama adalah
kita amati grafik yang terlihat aja. Grafik Y sama dengan setengah X atau dalam bentuk umum Y sama dengan min X atau Y sama dengan setengah pangkat X memiliki ciri-ciri atau sifat dari grafiknya. Yang pertama jelas selalu memotong titik 0,1. Jadi grafiknya itu nanti bentuknya semakin kayak gini, maaf. Bentuk grafiknya itu selalu gini. Nah, selalu gini. Selalu gini. Pokoknya intinya kayak gitu. Di PPT Bapak ada. Dan cirinya dia akan selalu memotong titik 0,1 pada sumbu Y. Entah itu setengah pangkat X, sepertiga pangkat X, seperempat pangkat X. Bentuk grafiknya nanti kayak gini terus. Cuma ya digeser dikit dan selalu memotong titik 0,1. Itu sifat yang pertama. Selalu memotong sumbu Y di titik 0,1. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, kita analisa. Semakin kecil nilai X, grafiknya semakin naik. Dan semakin besar nilai X, grafiknya semakin turun. Semakin landai. Berarti kesimpulannya, semakin besar nilai X, grafiknya semakin turun. Atau grafik Y sama dengan setengah pangkat X mempunyai sifat monoton turun. Nah, itu sifat yang kedua. Silakan ditulis. Sifat yang ketiga, berapapun nilai X yang kita masukkan, nilai Y-nya tidak akan pernah sama dengan 0. Dan nilai Y-nya pun tidak akan pernah sama dengan negatif, berapapun nilai X-nya. Entah setengah pangkat 10.000, setengah pangkat min 100, tidak akan pernah di bawah sumbu X. Kesimpulannya apa? Maaf Bapak ralat. Semakin Bapak ralat ya, tadi sifatnya sudah dapat monoton naik, kemudian monoton turun, memotong titik 0,1 ya. Berarti grafiknya ini. Sifat yang ketiga, ini Bapak lihat ini berdasarkan ini aja ya. Ini juga sama dengan ini. Sifat yang ketiga, berapapun nilai X-nya yang kalian substitusikan tadi, baik angkanya positif atau negatif, dia tidak akan pernah Y-nya sama dengan 0. Dalam artian Y sama dengan 0 itu dia tidak akan pernah memotong sumbu X. Jadi grafik Y sama dengan setengah pangkat X atau seper A pangkat X, dia tidak memiliki titik potong pada sumbu X atau tidak pernah memotong sumbu X, sama aja gitu ya. Lalu dilihat dari tadi udah naik, udah intercept itu titik potong ya. Intercept Y berarti titik potong pada sumbu Y, intercept X berarti titik potong pada sumbu X. Sekarang asimtot. Nah, dilihat. Kalau asimtot, kita lihat aja domainnya, semakin kecil domainnya, grafiknya akan semakin naik. Semakin besar domainnya, dia akan semakin turun terus, tetapi tidak akan pernah memotong sumbu X atau di bawah sumbu X. Coba lihat, misalkan Bapak ambil nilai X-nya 4 berarti setengah pangkat 4 1/16. Bapak ambil 5, setengah pangkat 5 1/35. 1/16 sama 2. Bapak ulangi lagi, Bapak salah berucap. Misalkan Bapak ambil 4, setengah pangkat 4 1/16. Bapak ambil angka 5, setengah pangkat 5
1/32. 1/16 sama 1/32 nilainya akan semakin kecil, 0,0 berapa, 0, berapa gitu ya. Berarti kesimpulannya semakin besar nilai X, nilai Y-nya juga semakin kecil dan semakin mendekati sumbu X. Kesimpulannya, untuk fungsi Y sama dengan setengah X atau 1/A⁴X, grafiknya semakin turun dan selalu mendekati sumbu X. Karena selalu mendekati sumbu X, dia mempunyai asimtot datar, yaitu berupa sumbu X. Asimtot datarnya berupa sumbu X atau Y sama dengan 0. Sama sifat untuk yang kelima ini sama. Karena sumbu X-nya sama-sama didekati kurvanya. Berarti ciri-cirinya sama. Itu ya untuk masalah asimtot. Kemudian masalah asimtot udah, monotonnya sudah, titik potong XY sudah, sekarang domain. Lihat. Untuk domainnya kan tidak terbatas, berapapun nilai X boleh kita gunakan, yang penting disarankan dia 0, bilangan bulat positif dan negatif, tak terbatas. Kesimpulannya, domainnya adalah X-nya semua anggota bilangan real, berapapun boleh, pecahan juga boleh. Tetapi dari domain tersebut kita menghasilkan rank yang bukan semua anggota real, bukan, salah. Ranknya coba dilihat. Berdasarkan semua nilai X yang kita substitusikan, grafik ini tidak akan membuat atau tidak akan memotong sumbu X atau Y-nya sama, nilainya sama dengan 0, tidak akan pernah. Atau nilai Y-nya tidak akan pernah negatif. Berapapun nilai X-nya, tidak akan pernah Y-nya sama dengan -1 atau -2. Setengah pangkat 1000 hasilnya positif. Ya. Kesimpulannya, Y-nya selalu bernilai bilangan real positif. Y-nya adalah anggota bilangan real yang positif. Ini penulisan Bapak saja. Jadi ini saja domainnya. Nah, sepanjang sumbu Y positif. Maaf, ranknya bukan domainnya, salah berucap lagi. Sedangkan domainnya semua anggota bilangan real pada sumbu X, ranknya ini. Jelas ya? Yaitu sifat dari grafik Y sama dengan setengah pangkat X atau 1/A⁴X, atau boleh disebut A⁻X. Sekarang masuk ke logislah setiap grafik eksponensial. Nah, ini grafik kayak gini itu adalah modifikasi dari fungsi Y sama dengan AX atau Y sama dengan A⁻X. Itu adalah bentuk modifikasi. Untuk kesepakatannya, silakan lihat PPT Bapak. Bapak di sini langsung menjelaskan hasilnya saja. Intinya, jika suatu fungsi Y sama dengan A⁻X, jika A⁻X-nya dibuat negatif, berarti menjadi Y sama dengan -A⁻X, maka bentuk grafiknya nanti merupakan hasil pencerminan dari grafik Y sama dengan A⁻X, ini hasil pencerminan ini terhadap sumbu X. Berarti gambar grafiknya kan bentuknya gini, dicerminkan sini. Titik potong yang awalnya 1,0 menjadi 0,-1. Nah, ini dicerminkan. Jelas ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Kemudian yang B. Yang B. Ini adalah bentuk Y sama dengan A⁻X atau Y sama dengan 1/A⁻X, sama aja. Nah, ini Bapak misalkan M.
Y sama dengan A pangkat min X untuk menjadi Y sama dengan A pangkat min X plus M. Nah, angka 2 ini Bapak anggap plus M ya, atau min N, boleh plus minus plus M atau min M. Itu artinya kita buat grafik Y sama dengan 2 pangkat min X dulu. Grafiknya bentuknya gini, monoton turun selalu memotong titik 0, min 1. Nah, lalu kalau dia dikurangi 2 artinya ditranslasi atau digeser sebanyak 2 satuan. Kalau negatif ya ke bawah, kalau positif ya ke atas. Berarti grafik ini digeser ke bawah 2 satuan, set, maka menjadi titik potongnya 1 satuan kan ke sini 0, 2 satuan berarti min 1, berarti titik potong jadi 0, min 1. Kalau ini soalnya ditambah 2 berarti naiknya di sini. Ini misalkan berapa? 2, ini 3, berarti ini. Nah, jelas ya. Kalau ini bentuk grafik Y sama dengan 2 pangkat min X kurangi 2, ini adalah bentuk grafik dari Y sama dengan 2 pangkat min X ditambah 2, titik potongnya menjadi 0,3. Titik potong pada sumbu Y 0,3. Jelas? Nah, jadi kesimpulannya tadi ya, ini kalau ditambah M atau dikurangi M itu konstanta terserah, berarti dia digeser. Kalau positif ya digeser berapa satuan sepanjang M, kalau negatif ya digeser ke bawah, kalau positif ke atas. Jelas ya? Digeser atau ditranslasi sama aja. Nah, sekarang ini gabungan. Oh, udah. Sekarang ini gabungan. Y sama dengan 3 min 3 pangkat min X plus 1. Coba lihat. Kalau berdasarkan grafik awal, ini bentuknya adalah boleh dari awal ya, boleh dari dasarnya. Kalian mulai dari sini boleh, mulai dari sini boleh. Kalau dari sini, kalau dari ini berarti kalian mulai dari grafik Y sama dengan 3 pangkat X. Tapi kalau dari sini kalian langsung menggunakan grafik yang kedua, Y sama dengan A pangkat min X. Boleh. Sama aja. Karena grafik ini Y sama dengan grafik ini Y sama dengan A pangkat X sama Y sama dengan setengah pangkat X atau Y sama dengan A pangkat min X. Ini itu merupakan hasil pencerminan grafik ini terhadap sumbu Y. Sama saja. Ingat, jadi gini, kesimpulannya gini aja. Kalau ini ya, mana ya, di sini. Kalau pangkatnya atau bilangan A-nya yang dinegatifkan, itu artinya dia dicerminkan terhadap sumbu X. Tetapi jika pangkatnya yang dinegatifkan, Y sama dengan A pangkat X, menjadi Y sama dengan A pangkat min X, dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Kayak gitu. Jelas ya? Itu cara cepatnya. Kalau pengen cara lambat ya di gambar satu-satu. Ini digambar langsung, ambil koordinatnya angka 0, 1, 2, 3, min 1, min 2, min 3, disubstitusikan, nanti bentuk gambarnya kayak apa. Itu cara lambatnya. Tapi kalau misalkan soalnya pilihan ganda,
ya nanti agak sulit. Itu ya. Bapak lanjut tadi sampai ini. Nah, Bapak mulai dari dasarnya dulu, dari ini aja biar mudeng. Y sama dengan min 3 pangkat min X ditambah 1 itu berawal dari grafik Y sama dengan 3X. Y sama dengan 3X, kemudian pangkatnya dinegatifkan. Artinya, jika pangkatnya dinegatifnya, grafik ini sama yang memotong 0,1, dia dicerminkan seret terhadap sumbu Y. Seret. Kalian belum mendapatkan materi transformasi geometri ya? Maaf, transformasi ada translasi, pencerminan, dan lain-lain. Nah, ini Bapak sedikit menyinggung saja dari materi tersebut. Dicerminkan seret jika pangkatnya sama gambarnya, cuma dia sama memotong titik 0,1 tapi dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, terlalu jelek. Ini gambarnya jadinya ini nanti. Itu adalah jika pangkatnya dinegatifkan. Jadi Y pangkat 3 pangkat X menjadi Y sama dengan 3 pangkat min X. Setelah dia dicerminkan terhadap sumbu Y, dia dinegatifkan bilangan berpangkatnya. Lalu dia dicerminkan, artinya dia dicerminkan terhadap sumbu X. Grafik ini lalu dicerminkan terhadap sumbu X. Menjadi grafik Y sama dengan min 3 pangkat X, min X. Min 3 pangkat min X. Berarti grafiknya ini dicerminkan. Dibalik di sini. Bentuknya sini. Titik potongnya menjadi 0,-1 ini. Lalu dia ditranslasi atau digeser sebanyak satu satuan karena positif ke arah atas. Ini dia angkat digeser ke atas grafik ini. Seret. Menjadi titik potongnya 0,0. Inilah jadinya. Seret. Nah, hasil ini bisa kita lihat bahwa sifatnya sudah bergeser. Titik potongnya menjadi 0,0. Dia selalu mendekati garis Y sama dengan 1. Ini 1 ya, selalu mendekati ini. Yang lain nanti menyesuaikan. Kesimpulannya apa? Jika grafik ini Y sama dengan A pangkat X diubah menjadi Y sama dengan A pangkat min X, maka dia dicerminkan terhadap sumbu Y. Sedangkan jika Y sama dengan A pangkat X diubah menjadi Y sama dengan min A pangkat X, dia dicerminkan terhadap sumbu X. Dicerminkan. Oke ya, misalkan pencerminan itu kelihatannya kalau nggak salah M simbolnya. Ya, nanti intinya kayak gitu, dicerminkan. Lalu yang kedua, selanjutnya, jika Y sama dengan A pangkat X menjadi Y sama dengan A pangkat X plus atau minus M, maka dia ditranslasi. Nulisnya gimana ini? Dia ditranslasi atau digeser. Kalau positif berarti digeser ke atas. Kalau negatif berarti digeser ke bawah. Itu ya kesimpulannya. Terima kasih, itu dari Bapak. Kalau misalkan belum paham silakan komen di kolom komentar. Dan Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.